Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah SWT dalam kehidupan kita. Perkenalkan, saya Azaki Khairuddin, salah satu dosen program studi S2 Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan video pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu Filsafat Ilmu dan Pemikiran Pendidikan Islam. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di bidang pengajaran. Mata kuliah Filsafat Ilmu dan Pemikiran Pendidikan Islam merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa semester 1 di Prodi Magister Pendidikan Agama Islam UAD dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa agar memiliki pemikiran yang mendalam, kritis, dan komprehensif pada dua ranah keilmuan. Pertama, mahasiswa mengkaji tentang filsafat ilmu yang meliputi kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi pada ilmu-ilmu pendidikan Islam dan ilmu agama Islam. Yang kedua, mahasiswa mengeksplorasi secara akademik perkembangan pemikiran pendidikan Islam berikut tokoh dan aliran untuk kemudian dianalisis relevansinya dengan pendidikan Islam pada masyarakat. Pada mata kuliah ini kita akan membahas mulai dari filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu pengetahuan. Yang kedua, epistemologi Islam, Bayani, Burhani, dan Irfani. Yang ketiga, pemikiran pendidikan Islam klasik. Yang keempat, pemikiran pendidikan modern. Yang kelima, pemikiran pendidikan Islam kontemporer. Dan yang terakhir, pemikiran pendidikan Islam di Indonesia. Ada beberapa capaian yang harus dikuasai oleh mahasiswa saat menempuh mata kuliah ini, seperti yang pertama, mampu mengimplementasikan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadihan dalam memecahkan permasalahan sains dan teknologi. Yang kedua, mampu mengembangkan filsafat ilmu dan pemikiran pendidikan Islam melalui penelitian ilmiah dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dan atau bayani, burhani, dan irfani yang mengarah pada karya inovatif yang teruji. Ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan pemikiran tokoh-tokoh dan aliran pemikiran pendidikan Islam serta menggali relevansinya terhadap perkembangan pendidikan Islam yang selaras dengan dinamika masyarakat modern. Yang keempat, mahasiswa mampu mengembangkan konsep dan analisis ilmiah berbasis riset tentang penerapan filsafat ilmu dan pemikiran pendidikan Islam dalam konteks sosial kemanusiaan dalam bentuk artikel, book chapter, jurnal nasional terakreditasi, dan atau jurnal internasional bereputasi. Mata kuliah ini menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia dengan metode group discussion, kemudian project based learning, active learning, dan experiential learning melalui pengalaman belajar, membedah artikel yang terkait dengan tema, dan mendiskusikan pokok pembahasan. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini bersumber dari beberapa buku utama. Yang pertama, misalnya buku Islam and Modernity karya Fazlur Rahman. Yang kedua, buku multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin karya M. Amin Abdullah, yang kebetulan saya editornya, dan serta buku dan artikel publikasi karya dosen MPAI, UAD, dan mahasiswa juga dianjurkan untuk dapat membekali diri membaca secara mandiri untuk melakukan pengayaan akademik dari berbagai jurnal dan buku lainnya. Adapun sistem ataupun metode pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkronus dan bergantung pada capaian yang ditargetkan pada masing-masing pertemuan. Namun tentu juga mengutamakan pada proses pembelajaran aktif mahasiswa, sehingga mahasiswa dituntut untuk dapat berperan aktif baik di dalam kelas maupun di luar kelas.
Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan berbagai metode seperti UTS, UAS, diskusi kelompok, tugas mingguan, dan lain-lain. Asesmen keberhasilan mahasiswa dilakukan dengan berbagai macam cara, yakni penugasan, kemudian tes tertulis, presentasi, dan penyusunan artikel. Pembelajaran dilaksanakan selama kurang lebih 16 kali pertemuan dalam satu semester. Adapun bobot penilaiannya meliputi 1. Kehadiran 5%, penugasan 20%, UTS 25%, presentasi 20%, dan UAS 30%. Jadi total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran selama satu semester adalah 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Filsafat Ilmu dan Pemikiran Pendidikan Islam. Dan berikut adalah cuplikan dari model proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah teman-teman sekalian, kita ketemu kembali dalam perkuliahan Filsafat Ilmu dan Pemikiran Pendidikan Islam. Nah, hari ini kita akan belajar topik baru. Nah, topik baru yaitu epistemologi Islam. Nah, teman-teman diharapkan mampu mengkreasi, menerapkan pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani sebagai paradigma penelitian. Nah, bagaimana teman-teman setelah mengetahui ini bisa itu ya membangun Bayani, Burhani sebagai paradigma dalam membangun kerangka filosofis dalam memahami ilmu pendidikan Islam dan agama Islam. Gitu ya. Nah, langsung kita mulai. Nah, Al-Jabiri itu memulai pemikirannya dari kritik terhadap nalar Arab Islam. Nah, dia mengkritik nalar Arab yang selama ini itu pemikiran Arab itu hanya berkutat pada upaya mengulang, meringkas, mensyarah hasil dari pemikiran-pemikiran ulama klasik, gitu. Ya, sehingga dia menyebut pemikiran Arab itu terjebak pada persoalan ideologi, bukan pemikiran, gitu. Jadi cuma mensyarah, menjelaskan, ya, tetapi tidak ada pemikiran-pemikiran baru, gitu. Jadi dia hanya membela ideologi, gitu. Tidak mencoba menemukan pemikiran baru, padahal menurut Al-Jabiri khasanah intelektual Islam itu harus dijadikan modal yang sangat besar bagi kebangkitan Arab. Menurut Al-Jabiri, umat Islam atau dunia Islam Arab ini ketika berhadapan dengan Eropa yang maju atau kolonialisme, menurut Al-Jabiri itu pembaharuan pemikiran Islam itu harus berangkat dari tradisi sendiri, kembali pada tradisi yang dia sebut dengan prinsip-prinsip dasar, tetapi kembalinya itu berani melakukan kritik terhadap tradisi, gitu. Nah, yang tadi kan dia kritik ya pemikiran Islam itu hanya mensyarah, menjelaskan, mengulang-ulang, memperkuat yang sudah ada, gitu. Tidak melakukan kritik terhadap tradisi, ya, kemudian kritik masa kini, masa lalu, dan kemudian melahirkan nilai baru, pemahaman baru untuk merekonstruksi masa depan. Nah, dari situ Al-Jabiri menemukan problem, gitu ya, problem pemikiran Arab, dan dia memetakan ada tiga epistemologi. Nah, yang pertama adalah epistemologi Bayani. Ya, tadi Yuandi sudah menyebut bahwa epistemologi ini berbasis pada teks. Ya. Jadi epistemologi Bayani Burhani ini selain dikenal dengan berbasis pada teks, itu yang ingin saya tekankan di sini adalah filsafat asumsi dasar dari nalar ini, gitu. Jadi nalar epistemologi Bayani ini itu yang perlu digarisbawahi itu Bayani itu tidak semata berbasis pada teks itu, tapi ada pandangan dunia di situ. Ya, pandangan dunia atau paradigma di situ
yang memandang bahwa Al-Quran atau hubungan antara Allah, alam, dan manusia itu sama sekali terpisah. Jadi hubungan antara Allah, alam, dan manusia itu terpisah. Semuanya itu kerangkanya itu adalah dilihat dari agama. Dan pandangan ini itu berbasis pada teori atomisme. Teori atomisme itu menjadi basis pandangan dunia bayani yang berkonsekuensi pada tidak ada tempat bagi kausalitas. Kausalitas itu apa? Kausalitas itu hukum sebab akibat. Gitu ya. Jadi ahli bayani itu ya cenderung menolak pemikiran tentang alam ya, pengaruh dari alam ya. Yang intinya ingin menegaskan hanya Allah lah pelaku dari segala sesuatu di dunia ini. Gitu. Intinya dunia ini itu ya nggak teratur banget gitu. Kira-kira ya. Kadang-kadang itu ada BIM salah BIM-nya kira-kira gitu. Ya, pinter bisa tiba-tiba pinter tanpa belajar misalkan. Nah, karena berdoa kepada Allah, nggak belajar, nggak baca buku, nggak apa, tiba-tiba ujiannya bagus. Nah, mungkin nggak kayak gitu? Mungkin. Nah, ini mungkin berarti bayani, gitu. Ya, jadi nggak tanpa usaha, tanpa sebab akibat, tiba-tiba alam itu asumsinya adalah seperti itu. Jadi Tuhan sebagai segala sesuatu tanpa perantara. Ya, gitu kira-kira. Nah, kemudian yang kedua adalah epistemologi irfani. Ya, irfani itu apa? Irfani itu semakna dengan kata arafah, ma'rifah, ya, yang diartikan dengan al-ilm, ya, yang dalam tradisi sufi itu sering disebut sebagai pengetahuan yang tertinggi atau ma'rifat atau puncak pengetahuan, ya. Dalam tradisi filsafat Islam itu ya ada namanya tasawuf, ya, atau kalau mula sadra itu teosofi, atau Surawardi itu hikmah isyraki, pencerahan jiwa, pencerahan batin. Nah, gitu. Atau dalam tradisi kita disebut nurani. Nah, jadi setiap manusia itu memiliki hati nurani. Nah, hati nurani itulah orang mendapatkan sinar ilahi, petunjuk yang biasanya disebut ilham. Nah, ilham. Ada yang namanya ilham di sini? Nah, itu ilham. Ilham itu irfani. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah epistemologi apa? Burhani. Epistemologi burhani. Epistemologi burhani ini lebih kepada pembuktian, ya. Jadi menunjukkan metode berpikir khusus berdasarkan pandangan tertentu, ya, yang berbasis pada indera, eksperimen, dan logika. Ya, berbasis realitas, ya. Kalau tadi berbasis teks, ya, kalau ini berbasis realitas, metodenya akal, dan validitasnya adalah diskursif, ya, diskursif kayak gitu. Nah, kalau dirangkum kira-kira seperti ini, ya, seperti ini. Kalau bisa dicatat ini, jadi kalau bayani itu sumber pokoknya nas, teks, wahyu. Kalau irfani experience, pengalaman, intuisi, ya. Kemudian kalau burhani itu realitas, gitu ya. Baik itu realitas alam, realitas sosial, maupun realitas beragama. Jadi beragamanya itu tidak hanya, kalau beragama pakai tiga-tiganya tadi, pakai teks, pakai realitas beragama juga. Gitu. Terus pendekatannya kalau bayani kebahasaan, kalau irfani lebih ke psikognosis, ya tadi sama seperti intuisi tadi. Kemudian pendekatan apa tadi? Kalau yang burhani itu scientific, ilmiah, nah gitu.
Kemudian fungsi akal. Nah, fungsi akal itu kalau Bayani hanya sebagai penjelas, akal itu hanya penjelas, ngikuti teks, gitu, memperjelas teks. Kalau Irfani itu partisipan, ya, partisipan itu ya apa? Menyatu gitu. Kemudian kalau Burhani itu akal melakukan analisis, menguji terus-menerus, mencari sebab akibat. Nah, jadi seringkali itu yang dibenturkan antara itu Bayani dan Burhani itu seringkali bertolak belakang, ya, fungsi akalnya itu. Nah, kemudian tipe argumentasinya kalau Bayani itu lebih apologetik, nah, defensif, dan dogmatik. Apologetik itu apa? Apologi. Apologetik itu ya pembenaran. Nah, kalau ngaji itu kalau nalar Bayani, kalau kita ikut pengajian itu mencari pembenaran. Gitu. Kalau nalar Burhani, ngaji itu mencari kebenaran, diverifikasi, gitu, dieksplorasi. Nah, kalau Irfani ngaji itu spiritualitas, supaya jadi orang baik. Nah, kira-kira gitu ngajinya itu. Jadi entah itu pembenaran atau kebenaran, yang penting kita harus jadi, setelah ngaji ada refleksi Irfani yang menjadikan kita itu lebih peka. Nah, itu kemudian hubungannya subjektif, ya. Jadi kalau yang Bayani itu subjektif, kemudian Irfani intersubjektif, kalau Burhani itu lebih objektif dan rasional. Nah, gitu kira-kira. Nah, itu sekedar pengantar. Selanjutnya kita diskusi dulu. Saya ingin mendengar teman-teman setelah saya menjelaskan tadi itu kira-kira apa implikasinya. Nah, teman-teman ini kan mahasiswa pendidikan agama Islam, ya. Nah, itu kira-kira setelah belajar Bayani, Burhani, Irfani tadi, itu apa itunya, implikasinya? Silakan, ada yang mau? Di sini saya ingin sedikit menyampaikan pendapat saya terkait implikasi epistemologi pada pendidikan agama Islam. Nah, menurut saya untuk pendidikan agama Islam sendiri itu harus menggabungkan ketiganya, yaitu mulai dari Bayani, Burhani, dan Irfani itu sendiri. Nah, untuk yang Bayani, jadi pendidikan Islam itu tidak harus memiliki landasan, yaitu landasan terhadap wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian untuk yang Irfani sendiri, jadi pendidikan itu harus memiliki penghayatan. Jadi ketika dalam pendidikan itu kita tuh memiliki penghayatan dan kita tuh bisa mengamalkan dari pembelajaran itu sendiri, jadi dapat diamalkan. Terus yang untuk terkait yang Burhani, nah itu kan kita harus, pendidikan itu harus berdasarkan pada nalar kritis, tidak serta-merta pada hanya pemikiran kita semata gitu. Okay. Jadi contohnya ketika dalam pendidikan itu menjelaskan terkait hujan, jadi hujan itu tidak serta-merta hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi ada sebab dan akibatnya, contohnya dari evaporasi hingga kondensasi. Oke, ya, bagus. Ya, terima kasih Mbak Nabila, ya. Ya, Mbak Nabila. Sebagaimana dikatakan Mbak Nabila tadi, epistemologi Bayani, ya, itu berimplikasi pada corak keberagamaan yang subjektif. Nah, jadi orang yang hanya menggunakan epistemologi Bayani dalam hidupnya, kira-kira, atau lebih kuat Bayaninya, itu beragamanya cenderung subjektif, yang merasa dirinya paling benar, dogmatis, teologis, ya, posisinya itu sebagai insider dari dalam, ya, jadi Islam yakin seyakin-yakinnya, kira-kira gitu, ya. Jadi menganggap Islam atau agamanya itu serba pasti, tadi apologis, defensif, pokoknya orang lain salah, gitu. Itu kalau cuman orang didominasi satu nalar ini, nalar Bayani, dan cenderung mengalami truth
truth claim, klaim kebenaran gitu. Nah itu kemudian kalau yang epistemologi burhani itu berimplikasi pada corak keberagamaan yang objektif. Kita bisa melihat agama orang itu dengan 7 kriteria ini. Nah itu antropologi agama itu ya. Jadi setiap agama itu atau kelompok agama itu ya misalkan Muhammadiyah, NU, Persis ya, itu aja punya ini, masing-masing punya doktrin sendiri, punya ritual yang berbeda, ya, punya hukum-hukum yang berbeda, akhlak, punya institusi, ya, termasuk punya sejarah yang berbeda. Nah itu secara objektif, jadi bisa melihat secara objektif. Kemudian yang corak keberagaman irfani, nah itu sintesis dari 2 keberagamaan, ya, yaitu subjektif dan objektif, nah, gitu, yang sangat mendahulukan pada nilai-nilai utama, gitu. Jadi idealnya itu menggabungkan antara subjektif, objektif dan intersubjektif. Nah, jadi bagaimana refleksinya? Nah, pengajaran pendidikan agama Islam ya ke depan itu ya seharusnya orientasinya tidak hanya hafalan Al-Quran ya, tapi sekarang kan sudah mulai ada ya pendidikan agama Islam yang pesantren tapi basisnya Al-Quran, tapi Al-Quran itu dikaitkan dengan STEM. Nah, STEM ini apa? STEM ini kan Science, Teknologi, Engineering, Matematik, itu kan nalar saintifik gitu. Nah, bagaimana Al-Quran itu tidak hanya dihafal tapi juga dinalar. Nah, ini gabungan antara itu, bayani dan burhani tadi itu. Nah, ke depan kita harus banyak orientasi pendidikan agama kita harus bisa menyeimbangkan itu. Nah, yang selanjutnya adalah peran ya. Peran sarjana teman-teman semua S1, S2, S3 yang di studi Islam itu harus lebih peka ya, atau melakukan pembaruan metode yang dilakukan selama ini ya, sehingga keberagaman kita pendidikan agama itu tidak hanya orientasinya pada seolah-olah kan kalau bicara pendidikan agama Islam itu ya bayani saja itu seolah-olah gitu. Nah, harapannya ketiga pendekatan ini bisa mewarnai ya, menjadi mindset kita ketika menjadi. Nah, jadi saya ingin menegaskan hubungan antara keberagaman subjektif, objektif dan intersubjektif itu harus dimiliki oleh agamawan, pemeluk agama maupun para pengkaji studi Islam dengan terkaitkan ketiganya. Mungkin itu dari saya untuk pertemuan ini. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.